Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oras. Hari ini saya Apul Sihombing SHMH akan membuat video singkat terkait dengan adanya dugaan perkara yang sengaja direkayasa agar bagaimana bisa menjerat para pelaku dengan tindak pidana biasa yang apabila tidak direkayasa maka menurut hukum perkara ini akan diproses secara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan. Adapun yang saya maksud di sini adalah perkara ini terhadap 3 orang pekerja bangunan atas nama Bri Sandi Lubis, Julhamsyah, dan Dolis. Mereka ini dilaporkan mencuri besi tua milik PT Musimas, yang dimana barang buktinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dimana yang sebenarnya adalah mereka benar ada mencoba mau mengambil atau mau menjual besi tua, bongkar-bongkaran proyek jembatan yang ada di komplek perusahaan PT Musimas di daerah Pangkalan Lesung. Adapun yang melatar belakangi para tersangka ini berniat untuk menjual besi-besi bongkaran itu, besi-besi rongsokan itu, ya karena pada waktu itu mereka terlambat gajian sehingga tidak ada lagi biaya untuk beli belanjaan dan keperluan-keperluan kelangsungan hidup. Singkatnya, pada tanggal 6 November 2021 mereka menaikkan besi tua sebanyak 9 batang yang diperkirakan beratnya kurang lebih dari 200 kg, yang apabila dikonversikan menjadi rupiah dengan perhitungan 1 kilo besi tua seharga Rp5.000, maka mereka akan mendapatkan uang sekitar 1 juta rupiah. Oke, tanggal 6. Pada saat mereka hendak membawa barang ini keluar dari perusahaan untuk dijual, di tengah jalan mereka dicegat oleh security. Atau singkat ceritanya, bertemulah dengan pihak security PT Musimas itu. Oleh pihak security, mereka ditanya tentang apa yang ada di atas mobil yang hendak dibawa itu. Ya, karena memang barang itu terlihat, ya tentu diakui ada besi tua. Nah, dalam kesempatan itu, karena mereka tidak mau ada masalah lebih lanjut, sehingga mereka membawa barang itu kembali ke mes, tempat di mana mereka mengambil sebelumnya. Itu tanggal 6-nya. Dan selanjutnya pada tanggal 7 besok harinya, pihak manajemen PT Musimas memanggil mereka atau menjemputnya ke mes proyek jembatan itu. Pada saat itu mereka diminta untuk menunjukkan di mana diletakkan besi tua yang tanggal 6 kemarin yang hendak mau dibawa itu. Lalu ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, dimintalah kepada para tersangka ini untuk menaikkan 1 potong
besi ukuran WF 400 panjang 1 meter. Dinaikkan ke atas mobil yang tadi mobil yang dibawa tanggal 6 itu. Dinaikkan, lalu mereka dibawa ke kantor security. Poinnya, yang dinaikkan bersama dengan para tersangka ini hanya 1 potong. Oke. Nah, setelah itu mereka dibawa ke kantor security mulai dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Diperkirakan sampai jam 7 malam. Nah, setelah itu singkat ceritanya mereka diantar ke Polres Pelalawan. Pas diantar di Polres Pelalawan, mereka diproses atau disidik. Diminta keterangan sebagai terlapor. Dan pada saat itu juga mereka ditetapkan tersangka. Yang aneh, para penyidik tidak pernah menunjukkan kepada mereka barang bukti itu. Atau setidaknya meng-cross-check kepada para tersangka ini apakah benar barang ini yang sempat mau diambil pada tanggal 6 itu. Lalu singkat cerita mereka ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa hari kemudian, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian mereka melalui keluarganya datang ke kantor saya, kantor advokat Polisi Hombing SHM HN Partner. Lalu pada waktu itu saya bertemu langsung dengan 3 orang klien saya ini, 3 orang tersangka ini. Lalu saya tanya, apakah kalian masih ingat jenis-jenis barang dan jumlah barang yang sempat kalian mau jual tanggal 6 itu? Ya, kami ingat. Kalau demikian, boleh nggak kamu sebutkan? Lalu disebutkan, itulah yang dituangkan di dalam semacam surat pernyataan ini yang saya jadikan sebagai pegangan. Selanjutnya pada waktu itu saya minta kepada polisi untuk diperiksa atau di BAP ulang sesuai dengan objek perkara yang dipersangkakan kepada mereka, yakni besi tua yang mana yang tanggal 6 itu yang sempat mau dijual mereka ini. Namun penyidik pada waktu itu berpendapat nanti kita tunggu ada petunjuk dari jaksa. Kalau ada petunjuk dari jaksa, kami akan lakukan. Nah, pada kesempatan pertama saya langsung ajukan surat ke Kejaksaan Negeri Pelalawan. Ini intinya di sini saya meminta kepada jaksa penuntut umum agar terlebih dahulu meneliti barang bukti itu sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung. Dan saya meminta agar perkara ini memang betul-betul diangkat sebagaimana fakta yang sebenarnya. Jangan ada rekayasa. Oleh karenanya, menurut keterangan Pak Kasipidum, Kejaksaan Negeri sudah memberikan petunjuk yang pada pokoknya supaya ditunjukkan barang bukti itu kepada para tersangka. Nah, setelah itu dilakukanlah pemeriksaan lanjutan di Polres Pelalawan. Dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada saat itu para tersangka dibawa ke mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut. Dengan tegas para tersangka menolak bahwa barang yang sempat diangkat mereka per tanggal 6 itu, yang mau dijual per tanggal 6 itu, ya,
bukanlah yang ada di atas mobil yang sekarang dijadikan sebagai barang bukti tersebut. Lalu saya tanya lagi kepada penyidik, dari mana ini bisa bertambah? Apakah polisi ikut menyita barang bukti itu dari tempat persembunyiannya untuk dijadikan menjadi barang bukti dalam perkara ini? Dijawab oleh penyidik, tidak, kami menerima barang bukti itu dari pelapor. Pertanyaannya, apakah pada tanggal 6 itu mereka ada mendokumentasikan pada saat para tersangka ini menunjukkan tempat di mana besi tua itu disembunyikan? Lalu kemudian ini ada di dalam berkas perkara. Kalau kita lihat ini titiknya, ini ada 4 di dalam gambar ini. Tapi ini titiknya ini sebetulnya 3 ini. Karena ada satu titik, tapi pengambilan gambarnya diambil dari 2 sisi. Kalau berdasarkan foto ini, benar apa yang disampaikan oleh klien kami bahwa mereka hanya mengambil sekitar 9 batang. Pertanyaannya, kenapa menjadi satu pickup? Kenapa menjadi satu mobil? Apakah barang bukti yang ada di atas mobil itu, siapa yang mengangkat? Kalau demikian, berarti ada tersangka lain yang harus diproses. Ada tersangka lain. Oleh karena itu, ada ajas hukum yang menyatakan fiat justisi ruat kulum. Sekalipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan setegak-tegak. Oleh karena itu, pada hari ini, mungkin nanti sekitar jam 3 sore, kita akan sidang di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kita akan buktikan bahwa yang sempat kami hendak mau jual itu, yang hendak mau dijual tanggal 6 itu oleh klien saya itu hanya 9 batang. Dan hanya terhadap 9 batang itulah mereka bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanyaannya kemudian, mengapa ini ada dugaan rekayasa atau ditambahnya barang bukti ini? Sejujurnya, para tersangka ini awalnya tidak paham dan tidak mengerti hak-hak hukum mereka yang sudah ada perubahan-perubahan perhitungan nilai kerugian sebagaimana Perma 02 tahun 2012. Dikatakan di dalam Perma nomor 2 2012 itu, apabila terhadap perkara pencurian, penggelapan, penadahan, penipuan, harus diperhatikan nilai kerugian. Kalau nilai kerugiannya itu di bawah 2,5 juta, maka perkara itu adalah tindak pidana ringan. Terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan, maka hanya ada 6 hari kewenangan untuk memproses sampai ke persidangan. Artinya kalaupun harus ditahan, seharusnya kan tidak harus ditahan. Tetapi kalaupun harus ditahan, hanya ada waktu 6 hari sejak ditetapkannya tersangka sampai diprosesnya. Itu menurut pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan. Dan hakimnya tunggal. Hakimnya tunggal. Sehingga mungkin ini ya. Maaf ini kalau misalnya kami juga menduga ini, kami tidak menyebutkan identitas individunya. Mungkin ada
kemungkinan mereka ini sudah konsultasi dengan oknum. Berapa beratnya? Sekian. Kalau sekian nggak usah lah. Karena itu hanya tindak pidana ringan. Percuma. Ini kemungkinannya. Kenapa asumsi ini menjadi liar? Atau ada asumsi kami seperti itu? Karena kita lihat rentan waktunya dari tanggal 6 ke tanggal 7, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam baru serahkan ke kantor polisi. Sementara mereka mulai dari jam 1 siang, tanggal 7 itu sudah dibawa ke kantor perusahaan. Dari jam 1 siang, tanggal 7, diserahkan ke kantor polisi jam 9 malam. Nanti kita buktikan, kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi oleh kebohongan. Kita akan melihat sejauh mana alat bukti yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan perkara ini seterang mungkin. Kalau boleh kita ibaratkan, alat bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum itu harus seterang kilat. Harus seterang matahari. Yang bisa membuat kebenaran materialnya itu terungkap. Kita tunggu hasil persidangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.